Kami dari mata kuliah KKI kelompok 1 KPA akan mempresentasikan hasil review jurnal kami mengenai analisis pengelolaan valuta asing dan lindung nilai terhadap profitabilitas pada PT Garuda Indonesia. Berikut ini adalah nama-nama anggota kelompok kami, yaitu Daniel Irfansyah, Michelle Angela, Catherine Wijaya, dan juga Alexandra Febe. Bab 1 Pendahuluan. Masalah penelitian. Garuda Indonesia Airways atau GIA adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia yang memiliki konsep sebagai full service airline yang artinya maskapai dengan pelayanan penuh. Pada tanggal 11 Februari 2011, Garuda Indonesia telah menjadi perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan merupakan satu-satunya perusahaan yang terdaftar. Dengan menjadi perusahaan publik, maka PT Garuda Indonesia berkewajiban untuk menyajikan laporan keuangan untuk para investor dan diketahui kebiasaan per tahun PT Garuda Indonesia selalu menyajikan laporan keuangan dalam bentuk mata uang USD karena mayoritas transaksi yang dilakukan menggunakan valuta asing. Namun, risiko yang ditanggung oleh PT Garuda Indonesia adalah berfokus pada transaction exposure yang berkaitan dengan kemampuan Garuda Indonesia dalam membayar kewajibannya yang segera jatuh tempo. Penurunan kinerja keuangan Garuda Indonesia pada tahun 2015 salah satunya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berakibat harga bahan bakar sebagai komponen beban operasi yang paling besar 50% meningkat secara signifikan. Penurunan nilai tukar rupiah terhadap US dollar menyebabkan semakin banyak dana rupiah yang harus dikeluarkan. Selanjutnya adalah alasan penelitian. Jadi pada jurnal ini adalah untuk mengetahui pengelolaan valuta asing dan lindung nilai pada PT Garuda Indonesia, kemudian juga untuk mengetahui profitabilitas khususnya laba rugi selisih kurs pada PT Garuda Indonesia. Selanjutnya tentang tinjauan pustaka. Yang pertama ada valuta asing. Valuta asing merupakan mata uang yang diakui, digunakan, dipakai, dan juga diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Valuta asing yang banyak dipakai biasanya merupakan mata uang suatu negara yang memiliki peranan ataupun kendali yang cukup besar dalam sistem perekonomian di seluruh dunia. Terdapat 3 sistem valuta asing, yaitu yang pertama ada sistem kurs bebas atau floating, ditentukan oleh banyaknya permintaan dan penawaran dan tidak ada campur tangan pemerintah dalam penentuan kurs mata uang yang hendak dipertukarkan. Yang kedua, sistem kurs tetap, mengikut sertakan pemerintah ke dalamnya dalam penentuan kurs mata uang. Yang ketiga ada sistem kurs terkendali atau terkontrol. Sistem kurs terkendali melibatkan bank sentral sebuah negara untuk mengalokasikan pemakaian falas di negara bersangkutan. Sistem ini merupakan perpaduan antara sistem kurs tetap dan bebas. Dalam pasar falas, terdapat suatu mekanisme di mana orang mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan risiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs mata uang. Berikut adalah fungsi pasar falas. Yang pertama untuk spekulasi. Melalui pasar valuta asing, seorang dapat melakukan spekulasi, menerima, bahkan mencari risiko dengan harapan mendapatkan keuntungan. Yang kedua, mengurangi risiko valuta asing. Pasar valuta asing memberikan kemungkinan dilaksanakannya hedging atau membatasi risiko terhadap kemungkinan perubahan harga. Yang ketiga, transfer daya beli. Diperlukan terutama dalam perdagangan internasional dan transaksi modal yang melibatkan pihak-pihak yang tinggal di negara yang memiliki mata uang yang berbeda. Yang keempat, penyediaan kredit. Pasar valuta asing menyajikan kemudahan untuk dilaksanakannya perjanjian atau kontrak jual beli dengan sistem kredit. Selanjutnya pengertian tentang hedging. Hedging atau lindung nilai adalah mengambil suatu posisi, memperoleh suatu arus kas, aset, atau kontrak termasuk kontrak forward yang akan naik atau turun nilainya dan mengoffsetnya dengan suatu penurunan atau kenaikan nilai dari suatu posisi yang sudah ada. Aktivitas hedging adalah kontrak penjualan atau pembelian mata uang asing untuk mengurangi risiko yang timbul karena menyimpan piutang atau utang dalam mata uang asing. Selanjutnya tentang rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari pendapatan terkait penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Tujuan dan manfaat penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan baik internal maupun eksternal perusahaan adalah mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu, menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu, menilai berapa besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri, mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri, dan yang terakhir mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri maupun modal pinjaman. Forward dan future contract. Forward hampir sama dengan future contract pada perjanjian untuk membeli atau menjual aset pada waktu tertentu di masa yang akan datang dengan harga yang telah disepakati. Future contract biasanya diperdagangkan pada bursa, sedangkan forward contract diperdagangkan pada pasar over the counter, yang merupakan pasar perdagangan alternatif yang menghubungkan dealers melalui jaringan telepon dan komputer.
Swap atau currency swap, kesempatan untuk mempertukarkan satu valuta dengan valuta lain pada kurs dan tanggal tertentu dengan menggunakan bank sebagai perantara. Untuk menilai exposure transaksi, MNC perlu memperkirakan arus kas bersih masuk atau net cash flow setiap mata uang dan mengukur dampak potensial dari exposure mata uang. Selanjutnya, hipotesis. Berikut ini merupakan hipotesis yang dibuat dengan dukungan dari jurnal pendukung yang sesuai dengan argumen jurnal utama. Yang pertama, adanya perbedaan signifikan antara rata-rata nilai pendapatan yang dilakukan dengan menggunakan teknik lindung nilai currency swap dengan forward contract. Yang kedua, hedging yang dilakukan dengan menggunakan currency swap menghasilkan rata-rata nilai pendapatan yang lebih tinggi daripada hedging dengan forward contract. Selanjutnya, kerangka penelitian dan model konseptual. Berdasarkan jurnal penelitian utama yang kami pilih dengan judul Analisis Pengelolaan Valuta Asing dan Lindung Nilai Terhadap Profitabilitas pada PT Garuda Indonesia Terbuka, maka kerangka konseptual yang dilakukan yaitu ada 4 poin penting. Yang pertama, menganalisis pengelolaan valuta asing terhadap profitabilitas Garuda Indonesia. Yang kedua, mengetahui program lindung nilai utang atau piutang falas Garuda Indonesia. Yang ketiga, mengevaluasi strategi lindung nilai. Yang keempat, menentukan metode lindung nilai yang sesuai. Jadi di sini ada model kerangka konseptual dari kelompok kami, yaitu ada perdagangan internasional, risiko foreign exchange, perubahan kurs valuta asing, lalu mempengaruhi cash flow perusahaan. Model kerangka konseptual dari penelitian ini berawal dari adanya perdagangan internasional, di mana perusahaan otomatis menggunakan valuta asing dan perusahaan tidak dapat menghindari risiko foreign exchange atau exposure. Hal ini disebabkan adanya perubahan kurs valuta asing yang volatil yang mempengaruhi permintaan dan penawaran di dalam negeri sehingga akan berpengaruh pula terhadap cash flow perusahaan. Oleh itu, perusahaan memerlukan adanya lindung nilai. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian pada jurnal ini adalah penulis menggunakan metode pengolahan dan analisis data penelitian. Pada jurnal ini, penulis menggunakan metode simulasi atas alternatif metode lindung nilai kurs valuta asing yang ada di Indonesia. Jenis penelitian tersebut termasuk dalam penelitian kualitatif. Variabel dan definisi operasional. Variabel yang digunakan dalam jurnal utama dan jurnal pendukung adalah: yang pertama, valuta asing atau falas, merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Yang kedua, pasar falas, suatu mekanisme di mana orang mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional dan meminimalkan kemungkinan risiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs mata uang. Yang ketiga, profitabilitas, merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang keempat, rasio profitabilitas, merupakan rasio untuk menilai kemampuan option pada saat aset dan liabilitas dalam bentuk falas akan jatuh tempo. Kemudian cross currency swap, perjanjian kontrak antara dua pihak yang berfungsi untuk menukar pokok dan suku bunga dua mata uang yang berbeda dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir, transaction exposure, sensitivitas transaksi kontraktual perusahaan dalam mata uang asing untuk pergerakan nilai tukar. Metode pengolahan data. Metode pengolahan data pada jurnal ini menggunakan data yang telah ada dalam penelitian jurnal utama dan jurnal pendukung yang berupa data sekunder yang dikumpulkan dari studi literatur, dari berbagai buku e-book, textbook, dan website yang terdapat di internet dalam bentuk data time series. Pengumuman terjadi pada tahun 2014, sehingga pengolahan data metode ini merupakan metode dokumenter karena menggunakan data masa lampau. Rancangan pengujian hipotesis. Langkah-langkah analisis pengolahan valuta asing terhadap profitabilitas Garuda Indonesia adalah: yang pertama, mengidentifikasi kemungkinan terjadinya perubahan kurs valuta asing di masa depan dengan melakukan analisis pergerakan kurs falas dan analisis tren atau time series. Yang kedua, mengidentifikasi transaksi yang menggunakan kurs valuta asing, yaitu dengan telaah atas jenis-jenis falas yang digunakan dalam objek penelitian. Yang ketiga, menghitung hak dan kewajiban yang didominasi dengan valuta asing. Kemudian, mengidentifikasi net position, exposure valuta asing. Selanjutnya, mengidentifikasi kurs spot dan estimasi kurs forward, swap, dan call option pada saat aset dan atau liabilitas dalam bentuk falas akan jatuh tempo. Selanjutnya, menghitung estimasi jumlah penerimaan atau pengeluaran dalam bentuk rupiah terhadap hak dan kewajiban dalam bentuk valuta asing dengan menggunakan instrumen call option, forward market, dan currency swap. Dan yang terakhir, membandingkan penghasilan atau beban neto dalam bentuk valuta lokal
dari simulasi penerapan ketiga instrumen tersebut. Selanjutnya ada hasil penelitian. Yang pertama, pengelolaan valuta asing. Dari data yang sudah dianalisis, diketahui bahwa GIAA telah menggunakan program lindung nilai atau hedging utang atau piutang valuta asing sejak tahun 2014. Pada tahun 2014, GIAA membuat kontrak Cross Currency Swap atau CCS dengan Bank Negara Indonesia sebagai lindung nilai untuk arus kas GIAA. Kontrak ini dibuat untuk mencegah perubahan mata uang fungsional dan arus kas terkait pinjaman dana di Indonesia Exim Bank dalam mata uang rupiah akibat perubahan forward rate. Kemudian, pada bulan Februari 2015, GIAA diketahui melaksanakan kontrak lindung nilai atau hedging dengan 3 bank. Yang pertama PT Bank Negara Indonesia atau BNI, PT Bank Simniaga, dan Standard Chartered Bank Indonesia yang bernilai 1 triliun. Kemudian pada bulan April 2015, GIAA juga melaksanakan transaksi lindung nilai atau hedging valuta asing senilai 1 triliun dengan 4 bank, yaitu International Indonesia, Bank Mega, ANZ Indonesia, dan Standard Chartered Bank Indonesia. Selanjutnya ada evaluasi hasil dari strategi lindung nilai. Berdasarkan laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk, pada tanggal 31 Desember 2014, perusahaan mencatat rugi selisih kurs sebesar 7.065.398 US dollar, menurun sebesar 40.863.243 US dollar dari tahun sebelumnya, di mana laba selisih kurs sebesar 47.928.641 US dollar. Secara keseluruhan, tahun 2014 mengalami kerugian selisih kurs, namun adanya pemanfaatan Cross Currency Swap atau CCS untuk melindungi pembayaran kewajiban utang kontraktual atau sindikasi bank dan obligasi. Evaluasi kemungkinan pengembangan lindung nilai falas. Dari data pertumbuhan perekonomian baik nasional maupun global, ditunjukkan adanya perlambatan dan rupiah diperkirakan akan terdepresiasi atau melemah di tahun 2015, sehingga seluruh kewajiban utang yang harus dibayar dan hak yang harus diterima dalam berbagai jenis valuta operasional yang digunakan GIAA harus dilindungi dari perubahan kurs yang tidak dapat diperkirakan dengan akurat atau presisi. Metode dalam lindung nilai. Tolak ukur pemilihan metode lindung nilai dalam penelitian ini adalah besarnya premi atau beban kontrak lindung nilai. Beban kontrak lindung nilai yang akan dilakukan tidak lebih besar dari kontrak lindung nilai berdasarkan metode Cross Currency Swap GIAA pada saat ini yang berkisar antara 2% sampai dengan 3%. Selanjutnya, dalam pembahasan hasil penelitian diketahui bahwa pada laporan keuangan GIAA tahun 2014 tertera bahwa liabilitas atau utang jangka pendek mengalami peningkatan sebesar 22% dari 999,1 juta US dollar dan pada 2013 menjadi 1.219,4 juta US dollar yang disebabkan oleh utang usaha dan juga utang bank dan lembaga keuangan serta liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun. Liabilitas inilah yang seharusnya diberi lindung nilai karena terancam pergerakan nilai tukar rupiah dolar yang tidak stabil. PT Garuda Indonesia Tbk juga melakukan transaksi derivatif terkait full hedge untuk mengatur dampak atas kenaikan harga bahan bakar pesawat. Transaksi hedging ini dilakukan karena adanya resiko terhadap harga bahan bakar, penerbangan reguler dan haji, dengan menetapkan harga bahan bakar sebesar 117 US dollar untuk penerbangan reguler dan 117 sampai 118 US dollar untuk penerbangan haji. Kemudian ada instrumen lindung nilai yang digunakan oleh perusahaan adalah Platts Jet atau Kerosene Asian Cruise yang merupakan future contracts. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, PT Garuda Indonesia Tbk menanggung kerugian atau loss of derivative transaction terkait dengan commodity call option yang masing-masing sebesar 2.671.127 US dollar dan 6.528.600 US dollar yang mencerminkan pembayaran premi atas transaksi derivatif. Selanjutnya terkait dengan pengelolaan valuta asing dan lindung nilai terhadap profitabilitas PT Garuda Indonesia Tbk, di mana metode yang dapat diperhatikan sebagai perbandingan dalam melakukan aktivitas lindung nilai adalah kontrak forward dan option. Terdapat piutang AUAD yang jatuh tempo 1 bulan diperkirakan sebesar 1,68% dan biaya lindung nilai atas AUAD yang jatuh temponya 1 bulan adalah sebesar 1,66%. Hal tersebut menunjukkan bahwa beban kontrak lindung nilai yang dilakukan tidak lebih besar dari kontrak lindung nilai berdasarkan cross currency swap, yaitu 2% sampai 3%.
Kemudian, biaya lindung nilai piutang yen yang jatuh tempo 1 bulan diperkirakan sebesar 4,40% per tahun, dan biaya lindung nilai utang yen yang jatuh temponya 1 bulan adalah sebesar 4,18%. Hal ini menunjukkan bahwa beban forward kontrak lindung nilai lebih besar dari kontrak lindung nilai berdasarkan cross currency swap, sedangkan biaya call option IDR atau USD berkisaran 3,22% sampai dengan 3,33% lebih besar daripada biaya kontrak lindung nilai cross currency swap, yaitu 2% sampai 3%. Dari penelitian tersebut, dapat terlihat bahwa yang terpilih adalah cross currency swap karena metode swap lebih signifikan terhadap resiko transaction exposure. Selain itu, berdasarkan perhitungan pada jurang pendukung kedua, maka currency swap hedging menghasilkan rata-rata nilai pendapatan yang lebih tinggi daripada forward contract hedging. Bab 5. Konklusi. Pada tahun 2014, Garuda Indonesia menandatangani kontrak cross currency swap atau CCS dengan Bank Negara Indonesia. Cross currency swap ini dirancang sebagai arus kas lindung nilai yang dapat memitigasi perubahan mata uang fungsional. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 9 Mei 2014 sampai dengan 5 Mei 2017, di mana perusahaan akan menerima suku bunga tetap sebesar 9,25% per tahun atas nilai nasional 500 miliar rupiah dan bayar suku bunga tetap sebesar 2,58% per tahun atas nilai nasional US dollar 43.241.373.000. Pada tanggal 31 Desember 2014, perusahaan mencatat rugi selisih kurs sebesar US dollar 7.065.398.000 atau menurun sebesar US dollar 54.994.39.000. Dari tahun sebelumnya, rugi selisih kurs sebesar US dollar 47.928.61.000. Walaupun secara keseluruhan pada tahun 2014 mengalami kerugian selisih kurs, pemanfaatan CCS untuk melindungi pembayaran kewajiban hutang kontraktual terlihat bermanfaat karena berhasil menurunkan kerugian. Berdasarkan teori-teori pendukung yang sudah ada, maka hasil penelitian jurnal utama terkait keputusan lindung nilai merupakan keputusan yang tepat dengan menggunakan swap atau cross currency swap dibandingkan teknik lindung nilai lainnya. Implikasi penelitian. Implikasi teoritis. Dari hasil penelitian ini, data dari masa lalu berdasarkan analisa laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2014 dapat diterapkan sebagai implikasi teoritis. Implikasi praktis. Dari hasil penelitian terhadap ketiga jurnal yang dibahas kali ini dapat digunakan untuk referensi dan masukan untuk penelitian di masa yang akan datang. Hasil penelitian tersebut dapat dimanfaatkan untuk bahan perbandingan dan referensi terkait penelitian dengan topik pengelolaan valuta asing, sehingga dapat menambah wawasan terkait pengelolaan valuta asing. Kemudian rekomendasi. Yang pertama, sebaiknya perusahaan tetap menerapkan lindung nilai secara natural terhadap kurs valuta asing yang memiliki korelasi negatif terhadap US dollar, yaitu piutang dan utang usaha yang didominasi dalam mata uang rupiah, yen Jepang, dan dolar Australia, sesuai dengan besarnya tingkat pendapatan regional perusahaan. Yang kedua, kemudian sebaiknya perusahaan lebih meningkatkan kinerja keuangan, khususnya dalam pengelolaan valuta asing, dengan melakukan studi dan mentoring pergerakan kurs, serta menggunakan instrumen keuangan lain untuk hedging, seperti forward, dan melakukan kerjasama dengan bank atau lembaga keuangan asing yang menawarkan cost of hedging yang lebih kompetitif. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.